Halo teman-teman, jumpa lagi di channel masahadisugianto.com. Kali ini saya akan share sebuah ROM port. Ini sih supporting untuk ponsel Redmi Note 8. Bagi kalian yang menginginkan sebuah ROM yang menurut saya bagus, yaitu adalah JOY UI 13 dari Black Shark 4 5G untuk kalian. Nanti agar tahu lebih lanjut, kalian bisa memeriksa about phone. Nah, di my device kalian bisa periksa JOY UI yang saya gunakan. Saya menggunakan JOY UI 13 Black Shark 4 5G yang diporting untuk Redmi Note 8. Nah, di sini saya masih menggunakan Android 11 atau Android Air. Untuk keseluruhan spek kalian bisa memeriksanya seperti versi Android, patch keamanan juga sudah terbaru. Lalu kernel yang saya gunakan menggunakan kernel Prof Dirty. Kemudian untuk hal tampilan, tentu saja kalian akan mendapatkan tampilan layaknya JOY UI Black Shark 4 seperti dukungan tema maupun wallpaper biasa, wallpaper dinamik yang seperti saya gunakan. Untuk pengalaman pengguna, tentunya dari keamanan layar kalian bisa menggunakan kombinasi ketiganya, Face ID, fingerprint maupun pola yang bisa kalian gunakan, dan semuanya berjalan dengan baik dan normal. Dan pada port kali ini juga saya memasukkan Google Keyboard agar segala hal pengetikan berjalan dengan normal dan mudah digunakan. Untuk kebutuhan foto-foto dan juga video, saya memasukkan juga Gcam ke dalam port ini. Tentu saja saya rasa Gcam ini sudah cukup ya, kalian bisa mengambil foto, mode malam, potret, blur, dan juga video. Yang semuanya ini hampir bekerja, hanya satu yang tidak bekerja yaitu saya rasa di Photosapir. Seperti layaknya ponsel Black Shark 4, kalian bisa juga menggunakan Performance Manager yang tentu saja kayaknya fungsinya berkaitan dengan hal performa di dalam game jika kita mainkan. Lalu ada special fitur yang seperti MIUI. Lalu ada satu lagi ya teman-teman, yang mungkin sangat berguna jika digunakan di kota besar, yaitu Android Auto seperti Map yang digunakan di kota-kota besar ya, seperti itu. Tentu saja kalian perlu memperbarunya di Play Store. ROM ini didasarkan pada versi Chinese ya teman-teman, tapi jangan khawatir, kalian bisa menggunakan Google Play Store dengan normal kok. Nah, untuk performa tadi sudah saya cek menggunakan Antutu Benchmark 3D. Kalian bisa lihat skor sendiri yaitu 204.654 ya. Silahkan bandingkan dengan stok MIUI atau apa, saya rasa di sini lebih besar. Nah, bagaimana jika digunakan untuk bermain game dan cara menggunakan game poster atau game mode juga. Untuk dapat menggunakan game poster, kalian bisa menariknya seperti ini, akan muncul FPS di situ dan lain-lain. Lalu kalian bisa mengaturnya pada game config sini, kalian bisa mengkustomisasi segala macam hal seperti performa, kemudian display dan lainnya. Lalu ada di sini gamer monitor juga, saya kurang tahu dan juga kurang bisa menggunakan, kalian bisa mengujinya juga nanti. Ada penampil FPS juga, dan di sini saya akan tunjukkan ke kalian jika kalian menggunakan ROM ini juga ya. Pada bagian grafis kalian bisa sampai mentok kanan 90 fps. Baik, kita coba untuk masuk ke games ya, gameplay. Nah, ini saat berada di lobby ya teman-teman, giro dan lain-lain enak, masih kerasa smooth ya, nggak rasa apapun jika digunakan bermain game. Oke, sampai di sini masih enak ya teman-teman. Untuk kita lihat untuk dari render gambar ya, saya di sini dari render gambar biasa itu memetakan sampai kolam yang tidak jelas itu, tapi saya rasa render gambar cukup bagus. Kita turun di hot drop juga, saya rasa akan rame ya teman-teman, tapi kita lihat saja nanti.
ada 2 squad kayaknya. Nah, di sini sih masih enak ya teman-teman. Ah, ngapain terlambat ambil senjata. Saya rasa itu teman-teman, untuk coba bermain game memang agak terasa hangat ya teman-teman. Kalian bisa mencobanya nanti. Kita lanjut pembahasan kita. Oke, bagi kalian yang pengen menginstal ROM ini, saya akan berikan panduan secara singkat ya. Pastikan kalian sudah mendownload, sudah UPL ponsel kalian, sudah pasang TWRP. Jika sudah, masuk saja ke dalam menu TWRP atau recovery yang kalian gunakan di sini. Kebetulan saya menggunakan Orange Fox ya. Versinya adalah versi R11. Oke, kita tunggu untuk masuk ke dalam Orange Fox ya, menu Orange Fox. Jika sudah dalam menu, kalian bisa backup di sini ya, backup apapun ya. Backup kalau bisa ya semua kalian cadangkan, kalau nggak bisa ya hal penting saja. Lalu hapus 5 seperti ini, Delphi Cache, System, Vendor, Data. Swipe ke kanan kalau datang dari Android berbeda. Saya sarankan untuk format data, klik seperti ini. Di sini saya sertakan juga untuk firmware-nya kok teman-teman. Jadi kalian bisa hapus. Jika sudah, kalian cari ROM yang kalian download, lalu klik filenya, lalu tinggal swipe ke kanan. Setelah itu kalian reboot saja ponsel kalian ke sistem. Jangan install GApps di sini ya teman-teman. Kalian reboot saja ke sistem. Jika sudah masuk home screen ya, kalian skip saja untuk Mi akunnya, lewati, jangan menggunakan jaringan. Lalu kalian bisa install open GApps-nya yang seperti tautan di bawah, link di bawah GApps-nya, yaitu Pico. Oke, itu saja untuk panduan installnya. Kalau belum ngerti, kalian bisa infokan di komentar atau bisa DM saya di IG dan lain sebagainya. Installnya sudah di seperti ini, kalian kembali ke TWRP lalu install open GApps-nya ya teman-teman. Jangan setelah install ROM baru install GApps, jangan. Kalian reboot dulu, masuk home screen dulu, baru kalian kembali ke TWRP, baru kalian install. Oke. Tibalah saatnya untuk conclusion atau kesimpulan. Jadi di sini saya menyimpulkan kalau ROM ini sangat recommended, yaitu sangat recommended buat kalian yang pengen gunakan harian ataupun bermain game. Alasannya karena ROM ini keren, banyak fiturnya dan fitur game. Oke, jika kalian menyukai ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Jangan lupa juga bagikan, aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan saat Mas Edi Sugianto membuat video yang terbaru buat kalian. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.